Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Heri Purwanto. Yang mana dalam video kali ini saya akan membahas tentang nama wayang yang sangat populer, yaitu Gatot Kaca. Apakah itu nama Jawa ataukah nama India? Akan kita bahas di sini. Dan juga bagaimana cara penulisannya dalam aksara Jawa, baik itu Jawa kuno ataupun Jawa baru, akan kita bahas juga. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan subscribe terlebih dahulu. Dan apabila menganggap video ini bermanfaat, saya persilakan untuk membagikannya kepada teman-teman yang lain supaya ikut mendapatkan manfaatnya. Baik teman-teman, sering saya mendengar pendapat atau membaca tulisan yang mengatakan Gatot Kaca itu nama Jawa, ya. Wayang itu ceritanya asli Jawa, kemudian ditiru oleh orang India, ya. Jadi orang India itu tiru-tiru. Buktinya apa? Buktinya Gatot itu nama Jawa, ya. Gatot Kaca. Gatot itu nama Jawa, nggak mungkin orang India pakai nama Gatot. Itu artinya cerita wayang asli Jawa. Nah, pendapat mereka seperti itu. Tapi apakah benar demikian, ya? Nah, kalau pendapat yang seperti itu hanya berdasarkan mengira-ngira saja. Karena kondisi sekarang banyak orang Jawa pakai nama Gatot, ya. Nama jalan pakai nama Gatot, contohnya Jenderal Gatot Subroto. Lah itu kan nama Jawa, ya. Lalu mereka menyimpulkan Gatot Kaca itu orang Jawa. Nah, itu kan berdasarkan kira-kira melihat di kondisi sekarang. Padahal untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu melakukan penelusuran terhadap naskah-naskah kuno. Mahabharata, cerita wayang itu kan sumbernya dari Mahabharata dan Ramayana. Sedangkan Mahabharata dan Ramayana itu naskah aslinya pakai bahasa Sanskerta. Sanskerta itu bahasa India kuno yang digunakan untuk menulis kitab-kitab suci seperti Weda dan Purana, ya itu pakai bahasa Sanskerta. Jadi Mahabharata dan Ramayana aslinya pakai bahasa Sanskerta. Kemudian masuk ke Jawa disadur menggunakan bahasa Jawa kuno. Itu era Raja Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh itu mertua Raja Airlangga abad ke-10, ya. Abad ke-10 itu disadur ke dalam bahasa Jawa kuno. Saya punya bukunya ini yang sudah dilatinkan, ya. Ini adalah buku Adiparwa. Adiparwa ini adalah Mahabharata jilid pertama yang sudah disadur ke dalam bahasa Jawa kuno. Nah, di sini ada kalimat manembah ta risang bapa muang risang ibu. Nah, ini bahasa Jawa kuno. Kemudian yang bahasa Sanskerta kutipannya tetap diikutkan, ya. Ini gato pamah kaco kesi yang ditulis miring ini adalah yang kutipan bahasa Sanskerta. Tuwi katon ya rambut niatep mawerut werutan kadi gatakara luir gelung nia. Nah, kemudian Sanskertanya kutipannya diikutkan tasmat Gatot Kaca, ya. Jadi walaupun naskah Mahabharata sudah disadur ke dalam bahasa Jawa kuno, namun yang Sanskertanya tetap diikutkan, ya. Kutipan-kutipan Sanskerta tetap ada. Jadi penulisan namanya dalam sastra Jawa kuno itu bukan seperti ini, ya, tetapi seperti ini. Tanpa spasi. Ya, kalau nulisnya seperti ini, Gatot Kaca itu kan terpengaruh nama-nama modern, ya. Ya. Kadang-kadang ada novel atau buku-buku cerita nulisnya seperti ini, Gatot spasi Kaca. Padahal penulisan aslinya seperti ini, Gatot Kaca, ya. Kalau aslinya di bahasa Sanskerta Gatot Kaca, kemudian dalam sastra Jawa kuno itu masih mengikuti ejaan aslinya dalam bahasa Sanskerta. Pemenggalannya bagaimana? Apakah Gatot Kaca? Bukan, ya. Pemenggalannya tidak seperti itu. Gatot Kaca itu berasal dari kata ga, ta, dan ut, ka.
kaca ya. Gata itu artinya jambangan atau pot. Kemudian utkaca itu tidak punya rambut ya, tak berambut. Jadi ceritanya di Mahabharata, Bima Pandawa nomor 2 itu punya anak yang gundul, tidak punya rambut, maka kemudian kepalanya mirip gata. Mirip gata itu artinya mirip jambangan ya. Oleh sebab itu diberi nama Gatotkaca. Gata A ketemu U itu jadi O, itu aturan sandi bahasa Sanskerta. A ketemu U jadi O, A ketemu I jadi E, I ketemu A jadi Ya, U ketemu A jadi Wa. Nah, itu aturan sandi bahasa Sanskerta. Jadi Gatotkaca itu bukan dipenggal jadi Gatot spasi kaca, tetapi Gata Utkaca, pemenggalannya seperti itu ya. Ini adalah bahasa Sanskerta, bahasa India kuno, bukan bahasa Jawa ya. Jadi ceritanya Gata Utkaca digabung jadi Gatotkaca. Kemudian cerita India ini masuk ke Jawa. Di Jawa tokoh Gatotkaca ini sangat populer, sangat digemari, sehingga banyak orang memberi nama anaknya Gatot karena terinspirasi oleh Gatotkaca. Anaknya diberi nama Gatot. Nah, misalnya yang tadi kita sebutkan Jenderal Gatot Subroto, pahlawan nasional lah, itu juga terinspirasi dari tokoh Gatotkaca ya. Jadi saking populernya sehingga seakan-akan itu menjadi bahasa Jawa ya. Padahal aslinya dari Gata Utkaca. Lalu bagaimana penulisannya dalam aksara Jawa kuno ya, aksara Jawa kuno. Jadi Gatotkaca itu pakai ga, bukan pakai ga ya. Kalau ga itu yang seperti biasanya itu kita bahas ya, saya tulis di sini. Kalau ini ga yang biasa. Kalau ga itu berarti pakai hembusan napas, itu istilahnya mahaprana ya, pakai napas besar. Kalau saya nyebutnya pakai abab ya, jadi ga, hurufnya seperti ini ya, hurufnya seperti ini, jadi ga. Nah seperti ini. Kemudian Gatot, apa bedanya T titik bawah dengan T biasa? Kalau T titik bawah itu ujung lidahnya diangkat ya, jadinya tebal, bunyinya tebal. Ta ya, ujung lidahnya diangkat, ta. Kalau yang ini ujung lidahnya tidak diangkat, biasa ya, kena gigi, jadinya ta ya. Ini yang ini ta, yang ini ta, jadinya ga ta. Ta itu hurufnya seperti ini, seperti C. Kemudian diberi supaya berbunyi to, diberi taling tarung. Taling tarung. Nah, ini jadi gato. Kemudian ta yang tipis. Ta. Ini gatota. Kemudian ta yang tipis dimatikan dengan K, berarti diberi pasangan di bawahnya, pasangan K. Nah, ini Gatotka. Terakhir kita tutup pakai ca. Nah, Gatotkaca. Nah, ini kalau di sastra Jawa kuno, masih mempertahankan ejaan Sanskerta. Jadi dalam sastra Jawa kuno nama tokohnya masih mengikuti ejaan aslinya yang bahasa Sanskerta, yang tadi saya contohkan di kitab Adiparwa itu ya, Adiparwa. Kemudian apakah cuma Adiparwa, ada lagi yaitu Kakawin Bharatayuddha, itu juga tulisannya Gatotkaca ya. Ada kalimatnya yang sangat terkenal itu, irikata sang Gatotkaca kinon mapakarka suta tekapira kresna. Itu kan dipakai di pewayangan, di pedalangan, jadi rikoto sang Gatotkaca kinon mapakarka suta, nah, dipakai buat suluk pedalangan ya. Aslinya kan dari Kakawin Bharatayuddha. Ada lagi malah dipakai judul yaitu Kakawin Gatotkaca Shraya, itu tulisannya juga seperti ini, Gatotkaca. Kemudian
Kalau dikonversi ke aksara Jawa baru seperti apa ya bisa, tapi pakai yang aksara Jawa 50 gitu. Aksara Jawa 50. Jadi naskah-naskah Jawa kuno, sastra Jawa kuno itu bisa disalin ke dalam aksara Jawa baru ya. Itu tapi pakai yang aksara 50, hurufnya seperti ini. Ga-nya seperti ini. Ga. Kemudian to berarti pakai yang aksara ini, to diberi taling tarung. Nah, ini gato. Kemudian ta yang tipis diberi pasangan ko. Kemudian terakhir ditutup dengan co. Nah, ini yang aksara 50. Ini biasanya misalnya kakawin Baratayuda yang aslinya pakai huruf Jawa kuno kawi di salin ke dalam aksara Jawa baru itu ada ya. Ada menggunakan aksara Jawa baru yang 50. Kemudian untuk sastra Jawa baru ya beda dengan tadi kan menyalin ke dalam aksara Jawa baru. Kalau sastra Jawa baru itu Mahaprana disederhanakan menjadi Alpaprana. Jadi ga tidak dipakai tapi pakai aksara ga biasa. Jadi penulisannya menjadi lebih sederhana seperti ini. Ga tanpa abab, kemudian yang lainnya sama. Nah, Gatot Koco. Kalau sastra Jawa baru bacanya Gatot Koco. Kalau yang sastra Jawa kuno kan yang ini bacanya Gatot Kaca. Gatot Kaca. Kalau ini jadi Gatot Koco. Itu sastra Jawa baru tanpa abab ya, ganya tanpa abab. Gatot Koco. Kalau ini kan Gatot Kaca. Kalau ini Gatot Koco ya tanpa diberi abab. Contohnya di Serat Pustaka Raja Purwa. Pustaka Raja Purwa itu adalah cerita pewayangan yang sudah dijawakan. Jadi cerita-cerita Mahabharata yang aslinya di India itu dijawakan di dalam Serat Pustaka Raja Purwa. Jadi itu karya pujangga Keraton Surakarta, Raden Ngabewok Ranggawarsita. Itu dinulisnya seperti ini, Gatot Koco. Ya, ceritanya sudah dijawakan, seolah-olah terjadi di Jawa. Itu disadur oleh Raden Ngabewok Ranggawarsita. Itu kalau di sastra Jawa baru. Kalau di pedalangan itu berubah lagi, bukan Gatot Koco, tapi totnya itu tergeser oleh koco menjadi tut. Jadi jadinya Gatut Koco. Kalau di pedalangan ngucapnya seperti itu ya, bukan Gatot Koco, tapi Gatut Koco. Jadi ga-nya tetap yang tanpa abab, ga. Kemudian to-nya dikasih suku jadi tu. Gatut pasangan ko dan co. Nah, Gatut Koco seperti ini. Ini kalau di pedalangan. Contoh lain ya Werkudara menjadi Werkudara. Nah, itu di pedalangan. Ya. Penulisannya jadinya seperti ini. Gatut Koco ya. Aturannya O yang terbuka ditulis pakai A. Koco. Gatut Koco. Tulisannya Gatut Kaca tapi bacanya Gatut Koco. Tapi di ejaan Jawa baru ada kesepakatan bahwa T titik bawah itu diganti jadi TH. Biasanya di buku-buku sastra Jawa baru yang terbitan baru itu pakai TH. Kalau yang terbitan lama dulu pakai T titik bawah. Contohnya di buku-buku pelajaran sekolah, pelajaran bahasa Jawa, nulisnya seperti ini. T titik bawah diganti TH, jadinya Gatut Koco. Ini kalau di buku-buku bahasa Jawa yang terbitan baru ya itu nulisnya pakai TH. Kalau yang terbitan dulu pakai T titik bawah. Ya. Jadi
Demikian teman-teman. Kalau sastra Jawa kuno itu tulisannya masih mengikuti ejaan Sanskerta, jadi Gatot Kaca. Nah, kemudian tokoh Gatot Kaca ini menjadi begitu populer, sangat populer, sehingga banyak orang memberi nama anaknya pakai Gatot ya, karena terinspirasi Gatot Kaca. Akhirnya Gatot, lama-lama orang mengira Gatot itu bahasa Jawa asli ya. Jadi ada yang berpendapat, oh Gatot Kaca itu nama Jawa asli, sehingga cerita wayang itu asli Jawa yang ditiru India. Nah, tidak seperti itu, karena berpendapat itu harus pakai ilmu, harus pakai dasar ya, harus ngerti ilmunya. Yang kalau bicara tentang cerita wayang, cerita kuno ya pakai naskah kuno. Ini ada Adiparwa, tulisnya tadi Gatot Kaca. Kemudian ada lagi nih Kakawin Baratayuda, saya juga ada. Jadi berpendapat itu harus ada ilmunya, tidak syukur mengira-ngira gitu ya. Baik teman-teman, untuk sementara ini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.